Dan sekarang ada beberapa asisten lagi dekat sama aku, ada cewek-cewek berkerudung, ada 4 orang. Aku tuh lagi menghindari banget media sosial sekarang kan. Lagi detox. Enggak, kemarin tuh aku lagi ikut pelatihan diri gitu, jadi kayak aura-aura negatif. Kan kadang sekarang aku suka kayak gelisah, nggak tahu ngegelisahin apa, karena kesepian kali ya, punya pasangan kali ya. Sedangkan teman-teman udah pada nikah semua, jadi kayak aku ikut kelas, namanya kelas cinta. Jadi kelas cinta itu kayak bikin aku tuh lebih berharga jadi orang, terus lebih kayak memanfaatkan momen-momen sama keluarga, momen kerja gitu. Dan salah satunya dari media sosial, kadang kan bikin apa, efek negatif itu dari media sosial. Pagi-pagi udah lihat berita yang negatif, bener gak sih? Berita negatif banyak banget kan, kayak pembunuhan, ini, itu tuh bikin aku jadi kayak ketakutan, kayak terus ikut kelas itulah. Jadi makanya hindari banget telepon. Paling telepon cuma buat ngeliat callingan, ada syuting, buat telepon teman yang penting-penting gitu doang. Jadi aku nggak update teman-teman caranya lagi gimana gitu. Apa sih? Aku Sampai harus ngikutin kelas cinta itu? enggak, aku tuh lagi kayak gelisah itu dalam arti sekarang kan aku kalau main, dulu kan main banyak banget ya temennya, Feli, Mumu, Dede, Kiki. Nah terus teman-teman aku udah nikah semuanya sekarang. Terus aku tuh yang kayak setiap mau nggak ada momen buat main lagi, jadi kayak pulang kerja pulang. Jadi kayak dulu kayak boring ya. Terus pas aku curhat sama aku, itu namanya lu mau kawin kata gitu, lu butuh pasangan. Tapi aku bilang, tapi kayaknya kalau anak pribadi belum butuh banget gitu, karena hidup sendiri aja masih kayak ya udah deh jalanin aja dulu gitu. Dan ternyata iya kali ya, pas di rumah tuh kayak overthinking, kayak kok gue sepi, nggak ada teman yang kayak dulu gitu. Makanya sampai ikut kelas, apa sih yang salah di diri Anwar gitu, kerjaan ada, duit ada, ya kan, hidup masuk alhamdulillahirobbilalamin, ya disyukurinnya enak gitu, apalagi coba gitu. Di kelas itu pertemuannya gimana kan, Anwar? Seminggu berapa kali? Kemarin itu pertemuan seminggu 2 kali, jadi itu membicara tentang self love, ya self love, mencintai diri kita sendiri. Jadi gimana kita harus aware sama kesehatan mental, pikiran, dan juga hati gitu. Sejak kapan Kak Anwar ikut kelas? Ikut itu udah kayak 2 bulan yang lalu deh, 2 bulan yang lalu. Tapi memang nggak ada rencana mau nyari pasangan? Gak tahu, aku cuma kayak belum tahu mau nikah sama siapa gitu kan. Apa tunggu dilamar kali ya. Jadi aku bingung kayak, ya aduh, kayak takut. Karena kan banyak teman-teman aku yang itu, teman-teman di sono banyak yang cerai, terus anak-anaknya terlantar. Nah aku nggak mau gitu. Dan apalagi kemarin aku sempat baca berita, katanya kalau nikah itu menimbulkan masalah baru dan beban baru, karena kan harus membawa anak orang, harus ntar punya anak, biaya ini. Terus aku kayak pikiran kayak seberat itu kan nikah gitu. Tapi kata mentornya ada nasihatnya sih buat Kak? Ada, dia ngasih tahu. Dia bilang kayak ya udah, Anwar coba mencintai diri sendiri, karena ketika mencintai diri sendiri pasti otomatis orang lain akan mencintai gitu. Dan sekarang ada beberapa asisten lagi dekat sama aku, ada cewek-cewek berkerudung, ada 4 orang. Tapi orang daerah, maksudnya memang mereka orang daerah yang Anwar jadiin teman aja sih, jadi teman dulu gitu. Dari kalangan artis apa enggak? Ada selebgram, terusnya ada chef juga. Tapi memilih yang mana? Tapi sekarang nggak sih, masa aku aja yang kegeeran sih ya, masa aku pikir kayak aduh yang mana nih gitu. Sempat kemarin Anwar temuin, dia lagi ada event di Jakarta ya, dia lagi acara berkuda. Harus samperin, terus aku lihat karakternya gimana, karena kan masih chat-chatan kan. Aku bilang, oh ini asik juga nih. Nah, terus yang satu lagi, pokoknya sekarang lagi Anwar jadiin temen. Entah siapa yang jadi jodoh, berarti ya hoki aja kali ya. Memang karakter ceweknya Kak Anwar sendiri itu Enggak sih, nggak selektif, yang penting dia bisa nerima Anwar. Karena kan ada beberapa orang kalau ketemu sama Anwar, ya udah nggak berlanjut chat-chatannya. Tapi ini orang-orang ini setelah ketemu sama Anwar, mereka malah yang kayak, kamu di mana? Jadi makin agresif, berarti bisa nerima Anwar nih, kayak gitu. Ada nih sayang, cinta. Gitu. Kamu dapat ilmu dari kelas cinta itu untuk mencari pasangan? Iya, ikut itu. Ketika kita mencintai diri kita sendiri, jadi kayak sama orang tuh cuek. Kalau dulu kan aku suka sama orang nih, aku bakal ngejar. Kan orang jadi ilfil ya, dikejar, ditanyain di mana, belum jadi apa-apa gitu. Terus salah satunya di ikut kelas itu, Anwar jadi orang harus tenang, santai aja. Terus kayak ikutin apa kata hati. Kalau Anwar udah ngelakuin apa yang Anwar suka, otomatis itu berarti orang lain tuh bakalan suka. Misalnya contohnya kayak gini, badan kita nih, tiap pagi sana aku sering nge-gym kan. Tiap pagi Anwar kasih makan dengan olahraga. Terus tiap pagi Anwar selalu baca 1 sampai 2 hari itu 2 buku, harus kita baca buku apapun itu. Terus baca informasi-informasi yang positif. Terus kasih makanan-makanan yang sehat buat tubuh, karena akan mempengaruhi pola pikir dan pola hidup sehat juga kayak gitu. Bisa itu membantu apa? 80%. Jadi lebih teratur. Jadi bangun aku meditasi. Iya, aku pagi-pagi meditasi. Yang tenang pakai bunyi-bunyi gitu kan. 15 menit sampai 30 menit sebelum syuting. Terus habis itu aku langsung nge-gym, ya kan? Ikutan nge-gym.
1 jam main treadmill, ya kan yang jalan-jalan itu. Terus abis itu langsung Anur bikin makanan sehat, makanannya juga yang direbus. Makan-makannya nggak digoreng, nggak pakai minyak, kayak ubi rebus, jagung rebus, telur rebus, ya kan. Kadang telur mentah. Terus Kamu enjoy kak? enjoy banget, enjoy the moment. Karena akhirnya bikin aku tuh kayak hidup itu pasti yang dicari. Makan kan, kalau dulu kan aku makan apa aja makan ya, restoran ini, makan ini. Sampai kayak boros gitu. Tapi kalau sekarang kayak, oh ternyata manusia makan cuma telur 2. Terus cuma seporsi segini. Apa sih yang dicari gitu. Jadi kayak lebih nabung juga, lebih nggak pernah nongkrong juga, nggak pernah dugem juga, gitu. Lebih irit juga. Banyak faktor yang akhirnya bikin harus seneng. Nah, termasuk dari sosmed itu dari Dari kelas itu, karena dari 2 bulan yang lalu. dari 2 bulan yang lalu, karena sosmed itu berpengaruh ketika kita suka marah-marah, suka gelisah, suka ketakutan, insecure, itu karena kita pagi-pagi itu udah disuguhin sama berita-berita yang negatif, sama hal-hal yang bikin kita nggak suka. Jadinya kan kalau sekarang media sosial kan isinya maaf ya, tentang negatif semua nih, maaf, kayak itu apa, KDRT, terus nih orang yang gitu ini pokoknya kekerasan, jadi bikin kita tuh kayak pagi-pagi kita udah nerima kayak gitu, harusnya kita nggak boleh. Jadi pagi-pagi itu selama pagi 1-2 jam kita nggak boleh megang handphone. Nanti kalau telepon ada apa baru kita angkat. Ya komunikasi doang. Kadang manusia sekarang udah di apa namanya kontrol sama media sosial, bener nggak? Iya kan? Aku lebih love step. Kemarin sempet, jadi aku tuh kan punya konten. Aku tuh lagi kayak challenge diri aku supaya aku tuh nggak takut sama hal kayak gitu. Aku sama adik aku pergi ke rumah kosong, pakai handphone, dan ternyata itu ada orang yang ngikutin, dan sampai rumah aku nggak bisa tidur sampai 2 hari. Bahkan ponakan aku yang kecil itu ketemu aku tuh nangis, ketempelan kayaknya. Terus aku bilang, kalau bocah kecil kan punya indera perasa yang kuat kan. Jangan-jangan lu dari mana, Mama? Aku nanya, aku di rumah kosong. Oh pantas. Terus akhirnya udah aku di ngajin sama mama aku gitu. Terus ya udah aku jadi tenang. Tidur aja nggak bisa. Tidur tuh kalau tidurnya malam nih kayak ada yang ngeliatin. Tapi nggak tahu siapa yang ngeliatin gitu. Karena kan di kamar aku banyak banget kaca kan. Semuanya kaca. Terus kacanya aku tutupin pakai kain-kain yang panjang itu karena aku takut. Senayang nggak? Hah? Senayang. Enggak juga sih. Hah? Enggak juga sih. Pakai sama cinta iya. Cinta sama duit. Tapi kalau pakai sama hantu ya udah bodo amat lah ya. Kadang hantu itu diri kita sendiri yang jadi setannya.